Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa buat berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali, kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar. Bapa, terima kasih untuk berkat kesehatan Bapa yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami masing-masing supaya kami mengerti, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton video sebelum video ini yang di part 142, judulnya Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Jadi kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali. Ini agak panjang sedikit, tapi biarlah ini memuliakan nama Tuhan dan bisa pastinya menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Dan kita akan baca ayatnya di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Judulnya Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau
kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Jadi begitu panjang tadi firman Tuhan hari ini, cerita bagaimana tentang seorang wanita Samaria yang berbicara kepada Yesus di dekat sumur, ya, di mana sumur itu adalah sumur di daerah Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada Yusuf. Jadi kalau kalian mau tahu siapa Yusuf itu, kalian silakan juga nonton di videoku. Mungkin itu paling nomor 2 apa 3 gitulah ya. Kalian lihat aja ya di videoku yang lalu-lalu itu, dan kalian pasti tahu siapa Yusuf itu. Atau kalian silakan langsung baca, kalian klik dari Google, cari aja cerita tentang Yusuf. Jadi di situ dapat ayatnya juga. Tapi kalau kalian mau lihat video aku, di video yang paling lama, dia paling di bawah-bawahnya itu ya. So, di sini dikatakan Yesus pada saat itu sedang lelah dia ya. Jadi murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan, kemudian Yesus dekat sumur itu duduk, dan ada seorang wanita Samaria mau menimba air. Biasa mereka tuh selalu ambil air kalau ada sumur gitu ya. Zaman dulu itu kan nggak ada, di rumah itu nggak ada semuanya sumur-sumur. Jadi ada sumur yang jauh ya, ibaratnya agak terpisah dari rumah mereka. Jadi setiap orang-orang atau penduduk pasti datang ke sumur itu ngambil air gitu, memberikan makan ternak atau untuk minum mereka. Nah, pada saat itu perempuan Samaria ini datang di situ untuk menimba air, dan Yesus meminta air daripadanya. Si perempuan ini berkata kepada Yesus, "Masakan kamu orang Yahudi meminta air kepadaku orang Samaria?" Karena di sini ya udah jelas tadi dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau aku baca dari Wikipedia, orang-orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel Utara. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ada pertentangan antara orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi yang berlangsung hingga masa Perjanjian Baru. Pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan etnisitas, yang mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria tidak berdarah Israel murni, karena merupakan hasil pernikahan campur orang Yahudi dengan non-Yahudi. Selain itu, dalam hal keagamaan juga ada perbedaan di antara keduanya, sehingga orang-orang Yahudi menganggap ibadah orang-orang Samaria tidaklah benar. Di sisi lain, orang-orang Samaria juga melihat orang-orang Yahudi secara negatif. Orang-orang Samaria menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel yang benar, dan memisahkan diri dari kalangan bangsa Israel
yang telah dicemarkan oleh Imam Eli pada zaman Samuel. Di sini dikatakan, jawab perempuan itu, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku orang Samaria?" Dan Tuhan Yesus bilang, di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu." Jadi, karunia Allah itu artinya sama siapapun, mau bangsa Israel ke, mau bangsa Samaria ke, mau bangsa Filistin ke, mau bangsa apa saja bangsanya, mau bangsa Indonesia, bangsa Belanda. Kalau kasih karunia Tuhan itu sudah datang padanya, Tuhan itu nggak ngelihat mau kamu terpilih apa enggak, mau kamu dihina apa enggak, mau dunia yang melihat kamu apa enggak. Kalau Tuhan sudah pilih kamu, kalau kasih karunia sudah ada pada kamu, tidak ada yang bisa menjatuhkan, tidak ada yang bisa mengatakan kamu terhina. Karena sudah Tuhan dan kasih karunia-Nya sudah mengangkat kamu. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak main-main. Jadi sekalipun kita dianggap dunia ini tidak siapa-siapa, tapi kalau Tuhan sudah mengangkat kita, kita menjadi layak dan bahkan orang terheran-heran karena kuasa Tuhan bekerja atas kita. Kemudian di sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jadi di sini udah jelas banget. Jadi kalau Tuhan sudah datang sama kita, dalam artian Roh Kudus itu sudah menggerakkan hati kita untuk memberitakan Injil, untuk menjadi orang yang baik, untuk memberitakan kasih karunia Tuhan itu, kita harus responi dengan baik karena Tuhan yang akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Di sini dikatakan juga, pada saat kalau kamu ngasih aku air, kata dia, niscaya, kata Tuhan lagi di sini, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini air hidup loh. Jadi si wanita ini cuman hanya ngasih air yang temporary. Artinya kan kalau kita minum air dari sumur itu katanya kita akan haus lagi. Tetapi kalau si perempuan ini memberikan air itu kepada Yesus, niscaya dia telah mendapatkan air hidup itu. Air yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Sama dengan berkat kesehatan. Tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Itu adalah karunia-Nya Tuhan kepada kita. Karena kalau seperti kehidupan aku, berkali-kali aku bilang, aku hidup sekarang ini, aku ada hari ini, aku bisa menyampaikan firman Tuhan itu karena kasih dan kemurahan hati Tuhan kepadaku. Karena di dalam hatiku ini, aku sebenarnya adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang sebenarnya nggak layak sama Tuhan. Tetapi Tuhan menyanggupkan aku, memberikan aku kasih karunia, sehingga aku mampu, sehingga aku sehat, sehingga aku bisa berbicara menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau mau bicara tentang bagaimana kasih Tuhan itu terhadap aku, pasti air mata akan berlinang-linang dan mata berkaca-kaca ya. Ini aja udah berkaca-kaca. Jadi pokoknya kalau aku mau katakan, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Makanya kalau kita hidup sekarang ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun ceritanya. Mau kita tergeletak kek, mau kita banyak masalah kek, mau kita lagi susah kek, pokoknya tetap pegang firman Tuhan. Akui dia dalam segala hidupmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan pernah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita sudah mengakui otoritasnya Tuhan dalam kehidupan kita, dia yang akan bekerja, dia yang akan menyelesaikan semua masalah. Memang susah untuk percaya dalam artian kok tidak ada perubahan, misalnya kita ada masalah. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seolah-olah engkau tidak ada peduli denganku? Ingat pada saat kisah di mana Tuhan Yesus tidur di buritan kapal bersama murid-muridnya. Semua sudah panik karena angin kencang, air sudah masuk ke perahu. Tuhan Yesus tidur. Murid-muridnya mengatakan, "Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan keadaan kami di sini, dengan keadaan kita di sini?" Tetapi Tuhan Yesus bangun dan dia bilang, "Diam, tenanglah." Jadi kalau mau kita bilang, itu adalah sesuatu perkataan di mana simple, ibaratnya diam, tenanglah. Padahal kita udah kacau balau gitu, udah kayak, aduh, udahlah, ini udah terakhir lah ini, ibaratnya udah kata-kata seperti itu. Tetapi Tuhan hanya bilang diam dan tenanglah. Artinya kita di sini, kita nggak usah panik, karena simpelnya begini, apakah dengan kita panik, apakah kita dengan marah-marah, apakah kita dengan teriak-teriak, semuanya bisa berubah? Masalah bisa berubah menjadi lebih baik? Enggak kan? Jadi kalau semuanya itu pun nggak ada bisa merubah sesuatu, ngapain kita mesti panik? Ngapain kita mesti marah-marah? Ngapain kita mesti teriak-teriak? Cukup hanya tenang.
Diamlah, kata Tuhan. Diam dan tenanglah. Jadi artinya kita masuk ke kamar, berlutut, lipat tanganmu, dan berdoa kepada Tuhan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Cuman itu aja. Karena kalau kita sudah tenang, kita mendengar suara Tuhan, Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan. Karena seperti aku bilang tadi, kalau marah atau kalau sensitif, atau kalau kita teriak-teriak, atau kita kalau lagi hopeless, semua masalah menjadi berubah menjadi lebih baik, ya udah kita marah-marah, kita teriak-teriak aja. Masalahnya nggak berubah juga, nggak ada juga menjadi yang baik. Jadi cukup hanya itu aja kita ingat, diam, tenanglah, kita berdoa sama Tuhan, kita berbicara kepadanya, dengarkan suara Tuhan. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, setelah singkatnya tadi sudah kalian jelas sekali ya dalam bacaan firman Tuhan. Aku hanya menerangkan poin-poinnya saja di sini. Pada saat di sini dikatakan di mana si perempuan ini minta, kalau begitu berikanlah aku air hidup, katanya. Dan di sini dikatakan Yesus, sudah jelas tadi ya yang dibilang, barang siapa, aku baca aja di sini juga, 13 ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, maksudnya minum air dari sumur. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi kita berbicara di sini adalah tentang kehidupan. Bukan physically air itu ya pasti kita akan haus lagi. Tetapi kalaupun kita dicukupkan dengan sandang pangan, minum, makan, semuanya berkecukupan. Ingat satu hal, banyak orang juga merasa kosong ya. Makanya harta kekayaan itu bukan segala-galanya itu memang benar. Tetapi memang dengan harta atau uang, atau kita bilang kalau kalian nonton di videoku, dengan mamonnya kita bisa melakukan sesuatu. Makanya kalau kalian nonton di video yang lalu, hendaklah mamon itu juga kita berikan kepada Tuhan. Dalam arti hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau kita tidak memperlakukan mamon kita dengan baik, kita pun tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Artinya kita akan haus lagi. Percuma kita mempunyai segala-galanya, tapi kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, memiliki kasih-Nya Tuhan, karunia-Nya Tuhan, kedamaian itu tidak akan pernah kita dapat meskipun uang kita sebanyak apapun. Dan di sini dikatakan lagi ya, setelah Tuhan mengatakan seperti itu, akhirnya kan si wanita ini tertarik. Wah, katanya aku tidak akan minum lagi. Aku tidak akan datang lagi capek-capek ke sini. Berikanlah aku air hidup itu, katanya. Kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Jawab si perempuan ini, katanya aku tidak mempunyai suami. Terus Tuhan Yesus bilang, ya tepat apa katamu, karena kamu sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu, katanya di sini, bukan suamimu. Ini aku baca ya, di ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi setelah Yesus menerangkan siapa dia sebenarnya, artinya si wanita ini kaget. Segala dosa yang kita lakukan, kalau kita bertemu dengan seseorang dan dia tahu siapa kita, sampai ke dalam-dalamnya, itu kan kita pasti udah mikir gini, ini orang ini siapa? Padahal dia nggak saudaraku, nggak temanku, aku nggak pernah curhat sama dia. Kok dia tahu siapa aku? Nah, disinilah si perempuan ini langsung sadar, engkau adalah seorang nabi. Karena pastinya orang biasa nggak akan bisa menebak atau berbicara tentang siapa kita. Apalagi dia bukan siapa-siapa kita. Kalau mungkin orang dekat kita ya pasti tahu karena kita pernah curhat contohnya. Kita pernah berbicara atau mungkin dia tahu dari keluarga kita dan sebagainya. Nah di sini perempuan itu langsung tersentak ya. Langsung sepertinya wah dia tahu siapa aku. Jadi dia bilang engkau adalah seorang nabi. Kemudian di sini dikatakan, si perempuan ini berkata ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya di sini dikatakan, kalau kalian pernah dengar waktu kalau menghujat anak manusia itu diampuni. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus,
itu dosanya tidak pernah dan tidak akan pernah dan tidak akan bisa diampuni. Karena di sini udah jelas Allah itu adalah roh. Makanya Roh Kudus itu adalah dianya. Kalau manusia atau anak manusia itu Yesus, dia memang dari sorga tapi dia menjelma menjadi manusia. Artinya ada manusianya dia. Ada di dalam itu ada roh, tapi wujud dia kan manusia. Makanya katanya kalau kita seperti menghujat Yesus atau anak manusia itu diampuni, masih bisa. Karena dia kan jelmaan Roh Kudus itu. Tapi kalau sudah Roh Kudus itu dia bilang apa? Allah itu ada roh. Jadi yang sebenarnya dia itu adalah Roh Kudus itu. Makanya tidak pernah dan tidak akan bisa diampuni. Jangan coba-coba menghujat atau menghina Roh Kudus. Karena itu dosanya tidak akan bisa diampuni. Bahkan sebenarnya kalau kita memang sudah dipanggil, jangankan mau menghujat atau menghina Yesus, malaikat, atau siapapun, nabi-nabi, kita tidak pantas. Karena ibaratnya mereka atau penghuni surga itu sudah banyak ibaratnya melakukan yang terbaik buat kita. Jadi contohnya, aku waktu itu juga bertanya sama mama aku, waktu berdoa dia bilang, terima kasih malaikat, terima kasih Roh Kudus, terima kasih seisi surga gitu ya. Aku bilang gini, kok nggak ke Tuhan? Aku bilang gitu sama mama aku. Iya, karena kan kita juga harus terima kasih sama mereka. Karena kan kalau malaikat kan kita dituntun, Roh Kudus juga menuntun ya. Tuhan Yesus mengajari ya firman-Nya. Itu kan mereka itu adalah penghuni surga ibaratnya. Jadi sama dibilang mama aku, contohnya beginilah. Kalau ada orang yang datang menjaga kita, ibaratnya utusan, pastinya kan kita mengucapkan terima kasih juga dengan utusan itu. Artinya dia diutus dari atau dia wakilnya dari orang yang menyuruh. Tapi bukan berarti kita jadi menyembah mereka, bukan. Tapi kita seperti respect, berterima kasih juga gitu. Oh, jadi aku juga seperti itu. Makanya kita bilang juga terima kasih malaikat gitu. Tapi ibaratnya poinnya itu sebenarnya poin kita, penyembahan kita yang sebenarnya itu adalah penyembahan kepada Bapa kita. Katanya di sini menyembah Bapa kita maksudnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam rohnya kita ini, dalam jiwa kita ini, kita menyembah Dia di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah terang. Kebenaran itu adalah garam yang berdampak, bukan dalam kejahatan, kegelapan. Kalau kegelapan itu adalah iblis dan setan. Jadi kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena kebenaran itu yang menuntun kita. Kebenaran itu adalah menyembuhkan kita. Tetapi kegelapan itu mencelakai atau ujung-ujungnya ke maut, ujung-ujungnya ke neraka. Jadi jangan pernah mau termanipulasi. Jadi singkatnya di sini tadi sudah kita dengar ya, waktu murid-muridnya datang dan melihat Tuhan Yesus, mereka nggak berani. Tuhan, kamu ngapain ke sana? Atau biasanya kan mereka tanya guru atau apa gitu. Tapi waktu itu katanya mereka tidak ada yang menanyakan ya. Dan waktu itu di sini dikatakan lagi, ada poinnya penting di sini. Waktu murid-muridnya mengatakan, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ini di ayat 32 ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi perhatikan di sini, makananku adalah melakukan atau mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapakku. Jadi artinya, kalau kita selami maknanya ini, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu kemuliaan nama Tuhan, itu mengenyangkan kita, makanya menyehatkan juga, menyehatkan tubuh dan jiwa kita, mengenyangkan kita, memuaskan jiwa kita. Makanya kalau kita lakukan yang baik, kalau kita di dalam roh dan kebenaran ini ya, kita akan merasakan puas, kita akan merasa sehat, kita akan merasa damai. Tetapi kalau dia di dalam kegelapan, itulah namanya dia pasti mempunyai dendam amarah. Dan dia kalau melakukan segala sesuatu yang dia lakukan, kesannya dia seperti puas ya melakukan atau membalas kejahatan itu. Tetapi ingat, dia nggak akan pernah terpuaskan jiwanya. Karena dia akan haus lagi, dan kedamaian itu tidak akan pernah menyelimuti dia.
Kedamaian itu jauh daripada dia. Makanya kalau kita lihat ada orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak hidup di dalam roh dan kebenaran, lihat aja, pasti nanti celaka pasti. Kalian pasti pernah punya pengalaman di dalam mempunyai hubungan teman ya. Kalau dia itu seperti jauh dari Tuhan, tidak, ibaratnya hatinya tidak pernah melekat pada Tuhan. Coba aja lihat. Kadang-kadang kita lihat misalnya, wah anak ini kayaknya terkesannya kayaknya damai ya, kayaknya dia wow ini itu. Lihat aja, nggak lama lagi pasti celaka dia. Karena segala sesuatu yang dia lakukan itu kejahatan. Jadi ingat aja, kayak orang melakukan sesuatu kejahatan itu sekali dua kali dia nggak ketangkap contohnya ya. Tapi nggak bisa selamat terus. Pastinya dia akan jatuh, terpuruk. Nah pada saat dia udah nggak bisa lagi cari jalan keluar atau misalnya dia mau lari. Nah ibaratnya orang atau polisi menangkap dan atau mungkin pada saat dia bertemu dengan lawannya ya yang nggak suka dia digituin contohnya. Sekarang gini, simpelnya setan sama setan aja nggak suka loh. Ibaratnya gini, orang yang jahat aja sama orang ketemu sama orang yang jahat, mereka aja nggak bisa klop. Karena orang jahat sekalipun dia mengharapkan kebaikan dari orang. Apalagi kalau dia bertemu dengan orang yang sifatnya jahat, ketemu sama orang jahat, pasti dia akan juga ya cabik-cabikan. Karena yang si jahat ini juga mengharapkan dari orang. Jadi kalau dia ketemu sama orang yang jahat juga, sama-sama jahat, pasti akan bertengkar dan dia akan menjadi, ya itulah, celaka jadinya. Makanya gak ada untungnya di kegelapan, gak ada untungnya menjadi anak iblis, gak ada untungnya kita menjadi pengikut iblis, itu gak ada untungnya. Kita untungnya mengikut Tuhan ini banyak sekali. Kedamaian, kepuasan, sejahtera, sukacita. Dan itu tidak akan bisa diambil dengan apapun. Dan itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Dan itu tidak bisa dicuri siapapun. Karena yang jaga kita Tuhan, penguasa, pencipta, maha. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sia-sia hidupmu kalau tinggalkan Tuhan. Rugi kalau tinggalkan Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan ya, aku cepat aja. Di ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Jadi siapa yang menabur, kemudian siapa yang memanen, sama-sama bersukacita. Artinya sebenarnya gini, kita semua anak Tuhan sama-sama kita kerjasama. Yang satu mengerjakan yang ini, yang satu mengerjakan yang itu. Jadi pekerjaan cepat selesai. Kalau yang satu aja kerja, yang satu enggak, itu sama aja namanya kegelapan, anaknya iblis, karena dia mau menang sendiri. Dia mau mendapatkan semua, tapi dia nggak kerja. Jadi kalau yang satu menanam, menabur, yang satu menuai, kan sama-sama kerja. Jadi sama-sama bersukacita. Di ayat 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Seperti yang tadi aku bilang. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah itu tadi ya, ada yang menabur, ada yang menuai. Jadi sama-sama kerja sebenarnya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Itu tadi, Yesus mengatakan siapa perempuan ini. Jadi dia bersaksi, aku bertemu dengan seorang nabi. Dia tahu siapa aku. Sampai ke dalam-dalamnya. Ya iyalah, namanya Tuhan Maha, pasti tahulah semuanya. Jadi si perempuan ini ya ibaratnya dia sebarkan atau dia kabarkan kepada penduduk di sana. Aku bertemu Tuhan, dia tahu siapa aku, dan dia memberikan air hidup itu kepada aku. Kemudian orang-orang di situ itu tertarik, dan dia datang semuanya ya kepada Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan bukan hanya itu aja, di ayat 40 ya, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka. Jadi karena mereka udah merasakan kasih setia, sukacita, kedamaian dari Tuhan, mereka minta Tuhan tinggal di sini ya katanya. Dan di sini dikatakan, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Bayangkan. Jadi pada saat kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan penyembahan sama Tuhan, kita melakukan ya semua firman Tuhan itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat kita bilang, Tuhan selalu bersamaku ya, Tuhan itu nggak mau nolak loh. Dia bilang, iya aku akan bersama kamu. Bayangkan di sini 2 hari loh, bukan sehari. Jadi kalau misalnya kita udah lagi seperti aku
ingatkan lagi di video-videoku yang waktu kisah aku itu, waktu aku mengalami kanker itu dan pada saat aku katakan, Tuhan, Engkau yang operasi aku ya. Ini pengalamanku ya, ini hidupku, ibaratnya ini yang aku rasakan. Jadi aku bilang, Tuhan yang operasi aku ya, karena manusia terbatas. Jadi Tuhan, aku yakin, aku percaya Dia yang operasi aku. Dan Tuhan menyembuhkan aku. Memang kalau kalian bilang, enggak lah, pasti kan kamu mengalami operasi itu, dokter yang operasi, mana mungkin Tuhan dan sebagainya. Ingat seperti aku bilang, sebelum aku operasi, si dokter ini profesor loh ya. Bukan dokter yang, maksudku yang bukan aku meninggikan juga lah ya. Sekelas dokter di Eropa lah. Ya walaupun dia tetap manusia, tapi sekelas dari bicara kita manusia, dia dokter di Eropa, di Belanda, dia profesor. Dia sebelum operasi, dia udah katakan semuanya memang baik. Respon dari tubuhku baik untuk kemo. Tetapi pada saat operasi, apapun bisa terjadi. Sekelas dia, yang seorang profesor, dia sudah lakukan yang terbaik, dia bilang. Tapi apapun bisa terjadi. Dia nggak bisa garansi aku hidup setelah operasi atau pada saat operasi. Dia nggak bisa garansi. Yang bisa garansi cuma Tuhan. Makanya aku bilang berkali-kali, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Rugi kalau tinggalkan Tuhan. Sia-sia hidupmu kalau tinggalkan Tuhan. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Setelah Tuhan Yesus tinggal bersama mereka 2 hari lamanya ya. Karena mereka bersuka cita terus meminta Tuhan supaya tinggal bersama kita. Dia mau ya, Tuhan itu mau. Dan 2 hari katanya. Dan di sini dikatakan, di ayat 41 lah aku baca ya, 41-42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi setelah mereka mendengarkan firman dari Tuhan, mereka percaya. Jadi nggak bertele-tele ya, nggak seperti orang Farisi, udah nyata-nyata dibuat Tuhan keajaiban, menyembuhkan orang, malah dia bertanya jawab pula, menyalah-nyalakan. Jadi di sini orang-orang yang biasa ya, bukan orang Farisi yang ahli loh. Di sini orang biasa dikatakan, mereka hanya mendengar saja, mereka percaya, nggak banyak cincong ibaratnya. Nah di sini dikatakan perbedaannya orang yang pintar itu ya sama orang yang biasa. Di ayat 2, dan mereka berkata kepada perempuan itu, yang tadi si perempuan Samaria, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi awalnya kan si perempuan itu yang mengatakan, tapi setelah mereka melihat Yesus, pastinya kan mereka bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab segala sesuatu. Jadi dia bilang, aku sekarang bukan percaya sama Tuhan Yesus karena kamu, kan, tapi aku sudah mendengarnya langsung. Sama seperti Ayub, dahulu aku hanya mendengar, dahulu aku hanya membaca, dahulu aku hanya melihat, tetapi sekarang aku merasakan. Inilah yang dirasakan orang-orang di Samaria, di daerah itu. Orang-orang Samaria itu bukan hanya lagi mendengar dari perempuan itu, tetapi telah mendengar langsung dari Tuhan, merasakan. Jadi gak rugi kita dengan Tuhan itu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah mau ditukar dengan apapun supaya kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah. Karena kita hidupnya sia-sia tanpa Dia. Dan hidup kita rugi kalau nggak sama Tuhan. Aku ingatkan kepada kita, baca firman Tuhan, buka Alkitabmu, minta tuntunan Roh Kudus, berdoa pada Dia. Karena firman-Nya menguatkan kita. Menguatkan, menyehatkan, memuaskan tubuh dan jiwa kita. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini, menguatkan iman dan menambah percaya kami lebih dekat kepadamu. Bapa di sorga, di sini Engkau mengajarkan bagaimana karunia Tuhan bisa dan terjadi kepada siapapun. Meskipun wanita ini adalah wanita Samaria, bukan wanita Israel. Bahkan dia telah menikah 5 kali. Dan bahkan dia tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Tetapi kasih karunia Tuhan turun atasnya. Tuhan, kepada siapapun juga, tidak Engkau pernah memandang dia kahina, dia ke orang biasa. Tetapi kalau Engkau telah memilih ya Bapa, semuanya menjadi nyata. Bapa di sorga, saat ini Bapa kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kasih setia-Mu kepada kami hingga pada hari ini, terutama berkat kesehatan. Kami ya Bapa mengalami yang namanya mujizat setiap hari, di mana kami bisa menghirup udara segar. Kami sehat Bapa. Di masa pandemi ini pun Engkau menjauhkan kami dari pandemi, dari corona, dari bakteri, dari virus, dari apapun, dari segala penyakit. Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau memilih kami Bapa. Terutama aku di sini mengucapkan banyak Bapa, bersyukur Bapa. Kesehatan itu Bapa, Engkau berikan kepadaku cuma-cuma. Aku adalah orang berdosa. Anakmu ini banyak melakukan kesalahan ya Bapa. Tapi Engkau selalu memaafkan. Engkau selalu memberikanku yang terbaik.
Terima kasih Bapa untuk itu. Anakmu berdoa juga untuk orang-orang di luar sana Bapa, yang sedang mengalami penyakit. Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Bapa, Engkau berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sedang mengalami masalah apapun, pergumulan untuk memaafkan seseorang, pergumulan untuk mengampuni, atau apapun ya Bapa yang mereka masih menganjal di hati mereka. Biarlah Engkau turut campur tangan, Roh Kudus Bapa menjamah mereka masing-masing. Sertai kami Bapa sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia-Mu Bapa menaungi kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya setiap berkat yang Engkau akan berikan kepada kami respon dengan baik juga dan turun atas kami. Sempurnakan doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.